Prilly Latuconsina marah besar, kesal, dan mengancam akan mempolisikan pelaku tindak kejahatan dan penipuan daring yang mencatut nama kekasihnya Omarah Estegal. Kejadian bermula ketika Prilly menerima pesan WhatsApp dari seseorang yang mengaku kekasihnya. Prilly pun langsung tahu jika pengirim pesan bukanlah Omarah, orang yang dikenal dan disayanginya saat ini. Prilly mengaku langsung tahu dari cara penulisan pesan yang diterimanya. Dikira aku nggak bakal langsung tahu ya, dari penempatan titik koma pun aku tahu kalau ini bukan Omarah. Prilly semakin yakin jika pengirim pesan benar-benar bukan kekasihnya, lantaran pesan-pesan yang dikirim oleh si oknum makin lama menjurus ke arah pelecehan. Prilly makin kesal ketika mengetahui jika pelaku tak hanya mengirim pesan padanya, melainkan pada sahabatnya juga. Dan ternyata orang ini juga ngechat teman aku, ngaku Omarah dan ngerayu-rayu, amit-amit. Oke, semerugikan dia udah WhatsApp temen aku dan pura-pura jadi Omarah, terus ngerayu-rayu temen aku dan chattingnya mengarah ke yang gitu ya. Jadi menurut aku itu mencemarkan nama baik juga. Marah banget sih. Enggak, dia justru nggak transfer tapi chat. Baca aja di story. Omarah yang mengetahui namanya dicatut menghimbau masyarakat melalui postingan di akun media sosial agar berhati-hati terhadap nomor dan oknum yang mengaku sebagai dirinya. Sedangkan Prilly terlanjur geram pada oknum dan langsung mengancam agar pelaku menghentikan aksinya, jika tidak, langkah aksinya akan berakhir di tangan polisi. Siapapun yang di WhatsApp sama orang yang mengaku-ngaku Omarah, apalagi chattingannya aneh banget, jangan dipercaya karena aku juga kaget kok itu orang bisa tahu nomor aku. Cuma statusnya saat ini udah dilacak sama pihak yang berwajib. Aku udah tahu titik orang itu di mana. Jadi tinggal aku mau atau tidak aja sebenarnya bawa ini ke hukum gitu. Ya, Prilly memang tak mudah ditipu sekalipun mencatut nama kekasihnya. Sebab hubungan Prilly dan Omarah sudah serius. Tak heran jika Prilly sudah mengenal betul siapa Omarah, bukan hanya kepribadian, Prilly juga tahu hobi hingga makanan dan minuman kesukaan. Terbukti ketika Omarah ultah, Prilly tahu hadiah apa yang diinginkan Omarah. Demikian juga sebaliknya, ketika Prilly berulang tahun ke-29, Omarah langsung menghujaninya dengan hadiah-hadiah spesial yang disukai Prilly. Keduanya bahkan dikabarkan sudah memiliki mimpi-mimpi bersama serta kesiapan mereka dalam mengarungi bahtera hingga ujung samudra cinta. Lantas, kapan Prilly Omarah akan mewujudkan impian mereka naik pelaminan? Pertama jam vintage, terus yang kedua tiket liburan. Yang ketiga tiket liburan tapi sahabat-sahabatku dibayarin. Jadi ada 2 kali liburan tuh, aku sama dia dan aku sama sahabat-sahabatku semuanya dibayarin tiketnya. Yang keempat itu belum aku pecahkan karena dia ngasih suratnya itu ada code-nya, ada cryptic code yang dimana itu clue kadonya apa. Yang kelima jam lagi, jadi aku dapat jam 2 karena itu 2 jam yang aku pengen banget. Cuma pas aku beli sold out, ternyata yang beli dia. Jadi kayak itu ternyata dia udah nyiapinnya lama. Goalsnya sih pengen lebih balance, pengen lebih punya waktu untuk diri sendiri gitu. Karena ya hidup gak harus kerja-kerja aja isinya gitu. Jadi lebih ke mempertahankan apa yang sudah dicapai aja. Perseteruan Ayu Khairun Nurisa dan mantan majikannya Ashanty makin seru. Walau Ayu sudah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kasus pemalsuan dokumen dan penggelapan dana perusahaan. Akan tetapi, ia masih saja berupaya menjatuhkan Ashanty hingga merasakan seperti dirinya saat ini dengan menambahkan bukti pelaporannya di Polres Jakarta Selatan. Bersama dengan kuasa hukumnya, Ayu mendatangi Polres untuk menjalani pemeriksaan atau BAP sekaligus melengkapi berkas pelaporannya.
Hari ini kita mau mau ada BAP tambahan ya, fotokopi. Ada beberapa bukti tambahan terkait yang illegal access. Pada kesempatan itu, Ayu menjelaskan jika kondisi kesehatan dirinya sedang kurang baik. Namun demikian, demi memenuhi panggilan polisi, Ayu tetap memantau proses pelaporannya. Ia yakin mampu mengatakannya pada buah hatinya sendiri. Demam aja sih, kecapean. Kepikiran karena status yang di... Oh enggak. Kecapean aja karena memang kemarin sempat meeting ya sama tim kuasa hukum itu sampai tengah malam, terus juga lokasinya agak jauh dari sini. Selain itu, Ayu juga menanggapi pernyataan Ashanty terkait disarankan untuk bertaubat. Ayu mengatakan soal itu urusan pribadi masing-masing. Biarlah itu menjadi dosamu, tanggung jawabmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ingat, kasihan anak-anakmu, walaupun mungkin ya nggak tahu ya, kasihan anak-anakmu dan keluargamu yang harus menanggung apa yang kamu lakukan. Bertaubatlah. Kalau itu kan urusan masing-masing pribadi ya. Orang mau berbuat baik, orang mau berbuat jahat, mau tobat atau enggak, ya itu kembali lagi ke masing-masing pribadinya. Ayu menambahkan bahwa dirinya tidak mau menanggapi panjang lebar karena Ayu menganggap apa yang dikatakan pihak Ashanty benar-benar tidak ada kebenarannya. Itu sebabnya Ayu menantang buktikan apa yang telah dituduhkan terhadapnya. Ayu bahkan telah menyiapkan saksi terkait pelaporannya. Lantas, bukti dan saksi apa yang membuat Ayu yakin bisa membawa Ashanty berstatus seperti dirinya? Silahkan. Mau 10-20 laporan nggak masalah. Kan nanti ada pembuktian, ada saksi, ada proses. Pertanyaannya nggak terlalu banyak sih. Tapi yang jelas tadi untuk menguatkan saja. Kalau kita coba cross-check, kita coba lakukan WhatsApp ya, Bayu ya? Iya, WhatsApp ke nomor klien kami yang lama, itu WhatsApp-nya sudah terhapus, Mbak. Sudah dihapus. Artinya secara unsur kemungkinan ya terpenuhi ya, karena menghapus WhatsApp orang lain. Kalau memang saat itu saya seperti yang dituduhkan suka merampas atau suka main hakim sendiri, ngapain saya harus nunggu terbukti benar-benar bersalah? Saya pasti kan curiga, dan saya tahu bahwa ada asas praduga tak bersalah, belum tentu dia, kan bisa jadi juga orang lain. Beliau bilang diintimidasi oleh 10 orang, jadi nggak ada yang ngerubutin dia 10 orang tuh, tidak ada. Ya saya pasti bilang, kok kamu tega banget. Ada saksi nanti yang mau kita hadirkan. Ada 2 saksi yang mau kita hadirkan. Berkaitan dengan apa itu saksinya? Saat terjadinya proses perampasan tersebut. Aku sekarang dengan hati yang kuat, aku tidak akan membiarkan orang ini lepas. Tapi proses hukum untuk kali ini, saya rasa saya nggak bisa cabut. Lebih lanjut, Ayu menjelaskan bahwa dirinya tidak ada rencana umroh sehingga tidak hadir dalam pemanggilan sebagai tersangka seperti yang dikatakan pihak lawyer Ashanty. Bahkan Ayu membantah bahwa Ayu terdaftar di keberangkatan umroh milik Noviana. Soal pelaporan Ashanty yang bertambah, Ayu mengaku pasrah dan siap menjalani proses hukum. Ya itu dijalanin aja lah, nggak ada umroh, nggak ada. Oh, nggak ada rencana untuk umroh dalam waktu dekat ini? Nggak ada. Udah diinfo kan segini ya, makanya mempersiapkan diri aja gitu. Pasti kan dari yang panggilan kedua aja aku udah pasti naik, itu udah pasti.